Kita harus tegas, tapi juga humanis. Disinilah komando berlaku. Nah, inilah pentingnya bagaimana komandan-komandan satuan, sekali lagi, komandan-komandan satuan itu harus betul-betul menekankan kepada prajuritnya bahwa kamu tidak kebal hukum. TNI tidak akan pernah membiarkan sekecil apapun pelanggaran yang dikerjakan oleh para prajurit. Dan yang dibawa oleh prajurit itu, baik dia pakaian sipil maupun pakaian militer, ada identitas satuan. Dan ini harus jaga marwahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat TNI, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun berada. Saya Hestu Kesuma kembali hadir dengan podcast TNI Patriot. Podcast TNI Patriot yang memberikan informasi dan wawasan mengenai dunia militer. Tentu, saya tidak sendirian. Telah hadir narasumber spesial, seorang polisi militer yang biasa disingkat PM. Beliau adalah Dan Puspom TNI, Laksamana Muda TNI Edwin SH Emhan MH. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sepertinya hari ini baru saja melaksanakan upacara ya Bapak ya? Benar, hari ini kita baru selesai melaksanakan upacara gelar operasi penegakan ketertiban dan operasi justisi sepanjang tahun 2023. Tadi Bapak Panglima TNI berkenan sebagai inspektur upacara dan dihadiri juga oleh Kepala Staf Angkatan. Wow. Dari darat, laut, dan udara? Ya, termasuk juga rekan kita yang dari kepolisian. Tadi hadir mewakili Kapolri, Kadipropam. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini merupakan wujud sinergitas kita dalam upaya penegakan disiplin para prajurit TNI. Bapak sebagai Komandan Puspom TNI, kalau untuk Puspom TNI memiliki fungsi dan tugas seperti apa Bapak? Kalau kita melihat kedudukan Puspom TNI sebagai badan pelaksana pusat di tingkat Mabes TNI yang bertugas untuk membantu Panglima TNI di dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan fungsi-fungsi dari polisi militer itu sendiri. Baik. Kalau kita melihat ada 8 fungsi polisi militer, mulai dari fungsi terkait dengan penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik, kemudian fungsi untuk penegakan disiplin, kemudian penegakan hukum, kemudian fungsi penyidikan. Jadi tadi penyelidikan, habis itu penyidikan. Kemudian fungsi dalam pengurusan tahanan militer. Jadi prajurit-prajurit yang tuna tertib, nanti kita laksanakan penahanan. Yang melakukan pelanggaran. Termasuk juga di medan pertempuran. Nah, kita juga ada fungsi untuk terkait dengan pengurusan tahanan perang. Kalau kita melihat perang antara Rusia sama Ukraine, betapa pentingnya peran polisi militer di sini untuk membergeningkan tahanan perang dalam upaya diplomasi penyelesaian permasalahan pertikaian antar dua negara. Jadi ada di sini fungsinya dari polisi militer. Kemudian termasuk juga dalam pengawalan protokol kenegaraan. Seperti pengawalan presiden, itu berarti yang koridor di jalan. Demikian. Kemudian pengendalian lalu lintas, dan termasuk pembuatan SIM TNI. Ada 8 fungsi ini yang kita yang kita kerjakan. Nah, dalam proses penjabaran ini, Komandan Puspom TNI dibantu oleh 6 direktorat dan 4 kasat. Mulai dari Dirbin kemudian Dirbin Lit Pamfik, kemudian Direktur Penyidikan, Direktur Pengurusan Tahanan Militer,
kemudian Direktur Walprot Lalin, pengawalan protokol dan lalu lintas. Dan 6, kemudian ada 4 kasat, yaitu Kasat Litkrim Pamfik, kemudian Kasat Gakum, kemudian pengawalan tertib, tata tertib, kemudian Kasat tindak pidana militer umum, kemudian tidak pidana khusus. Jadi ada perbedaan. Kalau yang militer umum itu yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Kemudian khusus ini yang seperti narkotika kan ada undang-undangnya sendiri. Kemudian masalah korupsi, money laundering ada undang-undangnya sendiri. Jadi itu yang khusus. Di situ. Kalau untuk Bapak kan di Puspom TNI Bapak ya, di pusat POM TNI-nya. Kemudian kalau untuk yang di angkatan Bapak, itu hubungannya seperti apa? Pada prinsipnya Puspom TNI di sini sebagai supervisi teknis terhadap fungsi-fungsi polisi militer yang ada di angkatan. Nah, memang misalnya wilayah hukumnya kita itu masuk pada tataran di angkatan juga, tetapi lebih banyak kita fokuskan mensupervisi. Ya, apabila ada prajurit yang melaksanakan pelanggaran di angkatanlah yang pertama kali melaksanakan tindakan, dan manakala kita perlu masuk, kita akan masuk ke dalam membantu penyelesaian permasalahan yang ada di angkatan. Itu yang hubungan kerja yang ada selama ini. Kemudian wilayah kerjanya Puspom TNI ini seluruh Indonesia, termasuk juga di luar negeri. Jadi prajurit-prajurit kita yang berada di luar merupakan kewenangan bagi kita untuk melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan apabila mereka melaksanakan pelanggaran-pelanggaran aturan-aturan yang berlaku. Gitu. Jadi hubungannya antara pusat PM kemudian juga angkatan seperti itu. Bapak sebagai Dan Puspom nih harus melihat ada tayangan video Bapak mengenai opini masyarakat melihat para TNI kita Bapak yang sedang berkendara, kemudian Bapak harus lihat ini. Baik, terima kasih. Masuk jalur busway Pak. Tapi kalau TNI kadang suka ada yang masuk juga Pak, kayak gitu. Pengguna lampu strobol Pak, itu kalau bisa jangan terlalu hargai juga lah pengguna jalan yang lain gitu. Selama ini udah bagus, tapi masih ada yang ngebut. Kadang-kadang ya 1-2 lah. Biar istilahnya dia benar-benar dikasih tahu lah. Saya juga waktu itu pengen ngadu sama siapa nih, macam kayak store boy sampai dia silau ke mata gitu kan. Saya tuh kadang-kadang pengen ngomong, sebenarnya ada di sini nih bapak-bapak, jadi tolong sampaikan aja ke pimpinan bapak lah. Jangan sampai istilah arogan di jalan. Alhamdulillah semenjak sekarang ini mau di Jalan Mabas tuh di apa, alhamdulillah ada perkembangan Pak. Ya, jadi untuk angkatan itu nomor 1 dah sekarang untuk diutamain Pak. Kedepannya semoga merayat selalu sukses. Amin. Amin. Opininya positif dan negatif. Ada semua. Bagaimana Pak? Kalau lihat opini ini tadi kan sudah mengarah sebagian besarnya ke positif. Baik. Yang mudah-mudahan ini yang kita harapkan. Memang 1-2 masih ada pelanggaran-pelanggaran, khususnya dalam tataran tertib berlalu lintas. Penekanan Panglima TNI jelas bahwa fasilitas yang diberikan kepada kita, termasuk juga pengawalan, itu harus mengikuti aturan yang berlaku. Penekanan beliau jangan sampai arogan di berlalu lintas. Kemudian hargai pengguna lalu lintas yang lain. Apabila traffic light menyatakan kartu merah, ya kita berhenti. Dan kita harus memberikan contoh. Berat bagi kita memang untuk menjadi contoh itu. Tapi apabila kita ikhlas mengerjakannya, melaksanakannya, insya Allah mudah-mudahan. Dan dilihat tadi kan bagaimana opini sekarang sudah mulai baik. Karena itu keikhlasan yang dipahami oleh semua bagian, oleh prajurit di dalam tertib berlalu lintas. Kemudian dari beliau juga jangan sampai penekanan beliau berlalu lintas
batasan-batasan ketentuan itu ada, dan ini yang harus kita indahkan bersama-sama. Jangan sampai arogansi itu muncul dari kita, membuat opini masyarakat berbalik. Tadi sudah opininya, terima kasih banyak itu opininya sudah menipu kebaikan semuanya. Memang ada beberapa hal yang harus kita evaluasi secara bertahap. Kita lihatkan bagaimana cara kita untuk menyampaikan kepada prajurit, kepada prajurit yang menggunakan lalu lintas ini. Karena tidak hanya kita, ada masyarakat lain di sana, ada pengguna-pengguna lain yang harus kita hormati. Mereka juga buru-buru, dan mereka juga dalam kepentingan-kepentingan. Tapi kalau kita memahami itu, mudah-mudahan. Kemudian ada beberapa kasus juga kemarin yang kita tidak lanjuti. Contoh dalam tertib lalu lintas, bagaimana prioritas seperti ambulan, kemudian pemadam kebakaran, hal-hal yang bersifat emergensi Bapak ya, harus menjadi utama yang kita sampaikan kepada prajurit, dan kita harus mengalah. Kalau perlu kita bantu berikan untuk buka jalannya. Itu yang menjadi poin bagi kita. Jadi Bapak Panglima menegaskan kita harus tegas, tapi juga humanis. Ini dalam. Nah, harus kita pahami bersama-sama sehingga ke depan para prajurit bisa melaksanakan seluruh aturan itu, rambu-rambu itu dengan baik. Apalagi tadi sudah dibuka dengan gelar upacaranya Bapak ya. Berarti selama 1 tahun besok penertiban kita akan selama 1 tahun. Jadi selama tahun 2023 itu akan berlangsung operasi ini, penegakan ketertiban, kemudian penegakan hukum. Kita berharap angka pelanggaran ini bisa turun. Alhamdulillah, kalau kita evaluasi dari tahun 2021 sampai tahun 2022 ada tren penurunan. Berarti yang kita sikapi bersama adalah adanya pemahaman dari para prajurit untuk taat akan aturan. Kesadaran tersebut. Kesadaran aturan. Dalam berkendara apalagi di sini. Di seluruh lini. Di seluruh lini. Baik. Sampai ada tren peningkatan dari pelanggaran-pelanggaran yang dikerjakan oleh para prajurit. Baik. Bapak, tentunya di tahun 2022, kemudian sekarang tahun 2023, tentunya ada data-data Bapak ya, mengenai proses hukum anggota TNI nih yang sedang bermasalah, ini seperti itu. Mohon jelaskan Pak. Kalau kita melihat tren dari data-data ini, itu menyimpulkan bahwa yang pertama adalah bahwa prajurit TNI itu berada dalam koridor-koridor yang mengikat dia dengan aturan-aturan. Apabila dia melanggar, sama sanksinya. Malah kita ditambah lagi dengan selain dari hukum sipil umum yang kita undang-undang hukum pidana, kita juga ada kitab undang-undang hukum pidana militer. Kemudian juga ada tataran dari undang-undang yang menyangkut permasalahan hukum yang bersifat khusus. Nah, ini mengikat semuanya kita. Nah, upaya-upaya yang kita kerjakan ini bukan hanya penindakan, tapi kita juga melaksanakan pencegahan di awal. Nah, solusi-solusi inilah kita berikan, kita tayangkan kepada komandan-komandan satuan. Karena polisi militer tidak bisa bekerja sendiri. Pelibatan dari komandan-komandan satuan di sini untuk terus-menerus tidak bosan-bosannya untuk menekankan kepada para prajurit untuk tidak melaksanakan pelanggaran. Hukum adalah panglima. Jadi yang menarik di kita yang kita sampaikan kepada seluruh prajurit bahwa hukum itu adalah panglima. Sehingga koridornya jelas. Walaupun kita tidak bisa memberikan jaminan nol dalam pelanggaran, tetapi angka ini ada tren penurunan. Kalau kita lihat di tahun 2021 dan 2022 dari berapa pengkelompokan pelanggaran yang dilaksanakan oleh para prajurit itu turun sekitar 35%. Dari tahun 2021 sampai 2022. Kita berharap nanti di 2023 ini tren juga turun. Ini yang kita harapkan. Contoh permasalahan, ada berapa yang saya lihat dari catatannya. Contoh permasalahan disersi. Turun 21,64%.
dari 842 kasus menjadi 659 kasus yang kita proses hukum. Itu yang desersi. Desersi. Kemudian pelanggaran lalu lintas tadi yang sampai tadi kita proses. Jadi ada yang melanggar, kalau di Jakarta masuk jalur busway, laka-lalin, kan gitu. Itu kita sampaikan kepada satuannya harus diproses. Dari proses hukum. Nah, trennya juga turun sekitar 49% dari 738 menjadi 374. Jadi gencarnya kita melaksanakan operasi-operasi ini itu akan menekan para prajurit untuk melaksanakan pelanggaran. Begitu juga di pelanggaran asusila. Jadi terjadi penurunan sekitar 12% atau 13% lah, 12,9 dari 124 kasus menjadi 108 kasus. Kemudian narkotika turun 34% dari 103 kasus menjadi 68 kasus. Nah, tren inilah yang kita jaga. Tren penurunan berarti kan prajurit paham, kemudian komandan satuan itu juga tidak tidak henti-hentinya menekankan kepada prajurit, sehingga setiap saat diingatkan. Nah, kalau setiap saat diingatkan berarti prajurit akan terngiang-ngiang bahwa ini larangan. Dan kita jangan sampai mengexcuse pelanggaran-pelanggaran itu, karena kalau kita mengexcuse pelanggaran itu akan terjadi pengulangan. Dan ada hal yang menarik kita lakukan adalah upacara pemberhentian dengan tidak hormat itu adalah satu langkah pencegahan kepada calon-calon pelaku. Sebagai peringatan. Sebagai peringatan bahwa kalau kamu melakukan ini risikonya, dan kita tunjukkan. Jadi dampak hukuman itu kita berikan bukan saja kepada pelaku, tapi lebih besarnya kepada calon pelaku. Nah, inilah yang harus kita tekankan kepada komandan-komandan satuan, kepala bagian. Apabila ada prajuritnya yang harus diberhentikan dengan tidak hormat, laksanakan upacaranya. Dan itu sosialisasikan oleh media massa. TNI identik pasti dengan kedisiplinan, tetapi ada opini masyarakat TNI menjadi serasa kebal hukum, seperti itu, Bapak. Kalau kita lihat dari data tadi kan bahwa dia tidak kebal hukum, sama, bahkan dia diikat oleh banyak aturan-aturan. Kita aturan-aturan yang diberikan kepada TNI ini karena biar dia semakin baik ke depannya. Karena aturan itu dibuat untuk membuat lebih baik kehidupan prajurit. Nah, inilah yang perlu kita sosialisasikan, karena dia berasal dari berbagai macam sumber prajurit ini. Tapi keseragaman cara tindak kita, cara berpikir kita, cara bersikap kita, itu akan mewarnai output kinerja kita sama-sama. Disinilah komando berlaku. Nah, inilah pentingnya bagaimana komandan-komandan satuan, sekali lagi, komandan-komandan satuan itu harus betul-betul menekankan kepada prajuritnya bahwa kamu tidak kebal hukum. Kalaupun ada para prajurit yang melakukan, itulah oknum-oknum, segelintir oknum-oknum yang belum sadar akan jati dirinya sebagai seorang prajurit. Kamu di bawah naungan aturan-aturan yang membuat kamu lebih baik. Kamu harus berbuat sesuai dengan aturan-aturan ini. Mau hukum yang disampaikan tadi, masalah KUHP, KUHPM, atau undang-undang, naungan inilah yang membuat dengan aturan-aturan ini untuk dia lebih baik. Begitu juga standar operating prosedur yang harus dikerjakan di lapangan. Kita juga akan cek, sehingga prajurit itu bekerja dalam rule, dalam koridor yang lebih baik ke depannya. Gitu. Bagaimana komandan untuk memanage berarti? Ya, ada semuanya. Jadi gayung itu bersambut. Tidak bisa hanya polisi militer mengerjakan. Jadi kalau polisi militer hadir itu banyaknya dalam konteks terjadi sesuatu. Nah, kita tidak menginginkan itu. Kita ingin prajurit kita itu aman, nyaman, dia melaksanakan pekerjaan dipayungi oleh aturan-aturan yang jelas dan tegas,
Dan sanksi-sanksi ini harus kita sampaikan ke prajurit. Karena banyak prajurit kadang-kadang alfa dalam memahami ini. Oh, baik. Karena emosi sesaat. Nah, kita lihat ada beberapa kejadian-kejadian yang ada. Emosi sesaat ini yang membuat dia akhirnya jadi viral di media sosial. Di media, Iya, kan? betul. Beberapa kasus belakang kita lihat arogansi. Oke. Karena disinilah kita sampaikan ke mereka bahwa prajurit ini kamu dibekali, diseleksi, dites dengan segala macam, kemudian diikat secara aturan biar kamu lebih bisa menahan diri. Harus bisa menjadi contoh. Betul. Ya kan? Nah, kita kan udah jelas tuh, menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Itu udah jadi bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi contoh yang tidak baik. Apalagi berseragam sama dengan kita jelas kan gitu. Dan yang dibawa oleh prajurit itu, baik dia pakaian sipil maupun pakaian militer, ada identitas satuan. Dan ini harus dijaga marwahnya. Semua harus menjaga marwah ini. Marwahnya harus dijaga dengan kedisiplinan yang tinggi oleh seluruh prajurit, seluruh lapisan. Tidak hanya pada level dari atas sampai ke bawah. Seluruh strata dari komandan sampai dengan paling bawah prajurit dengan pangkat rendah sekalipun. Oke. Bisa dikatakan sebagai public figure seperti itu jadinya. Benar. Bapak ya, ketika di masyarakat. Karena kalau kita lihat betapa mudahnya orang membangun opini positif maupun opini negatif yang terkait dengan kita, karena identitas kita jelas. Gampang. Sudah langsung TNI, terlihat. Langsung ini TNI kan itu. Kadang-kadang opini terbentuk pada yang negatif. Rambut cepak, badan tegap. TNI. Udah langsung. Padahal belum tentu. Iya kan? Tapi itu opini mengarah bahwa yang badannya tegap, rambutnya cepak adalah TNI. Nah, disinilah bagaimana kita harus menunjukkan identitas itu. Dan penting bagi kita untuk sama-sama mengawal ini. Baik di dalam satuan sendiri, termasuk juga keterlibatan masyarakat di dalam mengawal disiplin prajurit ini. Apalagi dengan media yang ada saat ini membuat langkah untuk menertibkan prajurit ini bisa lebih mudah. Kadang-kadang tidak semua terpantau di dalam kehidupan keseharian, tapi media yang membantu. Mudah-mudahan ke depan saya berharap yang ditunjukkan adalah hal-hal positif yang dikerjakan oleh prajurit di lapangan. Dan sangat banyak yang positif. Terbangun kesadaran dari diri masing-masing. Tapi kadang-kadang peribahasa itu memang berlaku. Tiba gila setitik kan itu. Oh iya, rusak betul. susu sebelanga. Padahal yang melakukan itu oknum. Baik. Tapi yang kena itu adalah nama TNI. Secara manusiawi padahal sebenarnya. Tapi disinilah sekali lagi saya nggak pernah bosan-bosan menyampaikan. Disinilah penting kita sampaikan. Jangan menjadi nilai itu. Ya. Satuan marwahnya, satuan itu berat untuk mengangkatnya. Gitu. Bukan hal yang mudah untuk menjaganya. Ya, jangan sampai gara-gara nilai ini ceritanya berbeda-beda, ya kan? Betul. Rusak semuanya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja TNI cukup tinggi saat ini. Dan ini yang kita jaga selalu dalam kehidupan keseharian, baik bermasyarakat maupun kehidupan dalam organisasi. Bapak, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Apabila ada masyarakat, Bapak, yang terjadi benturan atau gesekan dengan anggota TNI sendiri, mereka harus melapor kemana? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Sebenarnya masyarakat nggak perlu bingung lagi, nggak perlu ragu lagi. Sebenarnya polisi militer ini kan hadir di seluruh jajaran, di daerah-daerah, mulai dari detasemen polisi militer, baik itu darat, laut, maupun udara. Jadi apabila ada hal-hal yang terkait dengan tindakan-tindakan prajurit yang tidak sepantasnya, bisa langsung laporkan, dan laporan polisi ini pasti akan kita tindak lanjuti. Dan kita memantau. Sampai saat ini kita memantau proses-proses hukum pelanggaran-pelanggaran yang dikerjakan oleh para prajurit,
seperti yang saya sampaikan. Nah, ini merupakan pantauan dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, sehingga inilah yang kita inginkan ke depan, bahwa prajurit dan masyarakat harus saling mengisi di sini. Kalau prajuritnya salah, masyarakat harus sampaikan, jangan sampai dibiarkan. Nah, pelaporannya jelas, ada polisi militer di daerah-daerah, tidak harus sampai ke pusat, tidak harus ke dan Puspom TNI, tidak. Ada pos-pos kita yang berada di satuan, termasuk juga melaporkan kepada atasannya. Atasannya akan mengambilkan langkah-langkah, dan kita tidak membiarkan itu. TNI tidak akan pernah membiarkan sekecil apapun pelanggaran yang dikerjakan oleh para prajuritnya. PM terendah ada di daerah? Ada. Oke. Ada di daerah. Koramil apa, Bapak? Kita di tataran Kodim. Kodim, oke. Kodim ada. Dan kita ada juga ada propos yang akan menjembatani proses hukumnya apabila itu terkait dalam permasalahan hukum. Tapi pada level disiplin, propos bisa mengambil langkah-langkah untuk tindakan yang harus diambil oleh atasan. Itu atasan yang berhak menghukum ankum-ankumnya dari para prajurit itu sendiri. Baik, dari laporan tersebut bisa langsung ada tindakan-tindakan yang dilakukan. Nah, sahabat TNI, sudah jelaskan tadi, bila terjadi benturan atau gesekan dengan anggota TNI, sudah jelas harus melapor kemana. Bapak, terima kasih banyak penjelasannya, sangat-sangat mudah diterima, kemudian unek-unek yang dari masyarakat pun sudah terjawab semua di sini, Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mbak. Sahabat TNI, TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI memiliki tanggung jawab besar, demikian pula di masyarakat. Tingkah polanya menjadi sorotan. Penegakan disiplin dan ketertiban oleh POM TNI menjadi cara untuk membuktikan bahwa TNI sadar hukum, bukan kebal hukum. Saya, Hestu Kusuma bersama dan Puspom TNI, Laksda TNI Edwin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI Patriot NKRI. NKRI harga mati.